Resiko apabila gagal bayar di aplikasi modal nasional di bulan September 2025 ternyata sangat berbahaya. Dan apakah modal nasional ini ada di lapangannya? Oke, mari kita bahas. Banyak orang ketika dengar kata gagal bayar pinjol langsung bayangannya itu sangat horor. Debt collector datang membawa muka sangar, teriak-teriak di depan rumah, bikin heboh tetangga gitu. Tapi kalau kita geser fokus ke aplikasi modal nasional di tahun 2025 ini, situasinya ternyata nggak seseram yang dibayangkan. Kenyataannya lebih ringan dari rumor yang sering beredar di media sosial. Jadi aplikasi modal nasional sendiri adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang resmi yang sudah berizin sama OJK. Jadi cara mainnya itu nggak serampangan kayak pinjol yang ilegal. Nah, dari hasil cerita berbagai pengguna, kalau ada yang telat bayar atau mungkin bahkan gagal bayar, metode penagihannya itu masih wajar. Kayak penagihan lewat telepon, penagihan lewat WhatsApp, atau lewat SMS. Sampai sekarang nggak ada kabar soal debt collector lapangan yang langsung datang ke alamat. Itu lumayan bikin banyak orang lebih tenang. Nah, menariknya ada fenomena yang unik. Beberapa pengguna mengatakan setelah gagal bayar beberapa bulan, justru intensitas penagihan itu menjadi menurun. Awalnya bisa sampai ditelepon berkali-kali dalam sehari, tapi lewat 3-4 bulan kontaknya malah sepi. Mungkin ini karena strategi penagihan mereka memang berbeda-beda, atau bisa juga karena lokasi debitur. Soalnya sebagian besar cerita seperti itu datang dari mereka yang tinggal di luar area Jabodetabek. Yang artinya bisa jadi ada perlakuan khusus buat wilayah di kota besar. Tapi bukan berarti situasinya aman 100%. Ada juga yang ngalamin penagih nakal dari pihak modal nasional. Misalnya aja nelpon di jam yang nggak wajar, atau mungkin nada bicaranya yang kurang sopan, dan seterusnya. Nah, kondisi kayak gini memang harus dihadapi dengan kepala dingin. Justru penting banget buat menyimpan bukti-bukti, kayak rekaman telepon, screenshot WhatsApp, sampai SMS. Karena lucunya, seringkali debitur lebih paham aturan OJK dibandingkan penagihnya sendiri. Jadi kalau ada perilaku yang keluar jalur, kamu punya pegangan yang kuat buat membela diri. Nah, selain urusan penagihan, ada juga cerita yang agak kocak soal pengajuan pinjaman. Ada yang bilang dia apply atau mengajukan pinjaman tapi ditolak. Beberapa jam kemudian malah uangnya itu nyangkut di rekening. Awalnya mikir nggak jadi punya utang gitu, tapi ternyata tagihan tetap muncul. Nah, kasus kayak gini jadi pelajaran penting. Kalau apply atau mengajukan pinjaman di modal nasional, jangan buru-buru uninstall aplikasi meskipun pengajuan kamu ya ditolak gitu. Rajin-rajin cek rekening, biar nggak kaget tiba-tiba ada transfer misterius yang bikin kepala pusing. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, gagal bayar di aplikasi modal nasional sejauh ini belum berujung pada kehadiran di lapangan. Sistem penagihan mereka masih lewat komunikasi digital. Tapi jangan salah kaprah, bukan berarti kamu bisa cuek dan juga pura-pura lupa. Resiko tetap ada, apalagi aturan perusahaan bisa berubah sewaktu-waktu. Yang paling aman adalah tetap update info dari OJK dan juga sumber resmi yang lainnya. Modal nasional memang belum seagresif pinjol besar kayak Aku Laku atau mungkin Kredivo. Tapi tetap saja yang namanya utang nggak bisa dianggap remeh. Kalaupun ada kesulitan untuk membayar, opsi terbaik adalah komunikasi dan juga negosiasi. Dan yang paling penting, paham aturan mainnya. Karena di dunia pinjol, pengetahuan sering jadi senjata yang terbaik buat melindungi diri dari ancaman penagihan yang kelewat batas.